Awal tahun 2022 hingga sebelum Lebaran, Jalan Tol Trans Sumatera JTTS ramai diperbincangkan. Pasalnya jalan tol ini rusak dan bergelombang sehingga memakan korban jiwa. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono sampai turun langsung meninjau kondisi sebenarnya dari jalan tol tersebut dan memerintahkan agar dilakukan perbaikan sebelum musim mudik yang lalu. Sang Menteri juga mendapat banyak keluhan terutama dari para sopir truk yang biasa memanfaatkan ruas tol ini. Hingga musim mudik Lebaran lalu, kondisi jalan tol tersebut telah lumayan nyaman meski masih dirasakan gelombang dan ditemukan lubang-lubang kecil di beberapa titik. Sebagai informasi, di bagian selatan Pulau Sumatera terdapat 3 ruas JTTS yang telah dioperasikan, yakni ruas Bakauheni Terbanggi Besar Bakter sepanjang 140,1 km dan ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung Terpeka sepanjang 189 km yang dioperasikan oleh PT Hutama Karya, serta ruas tol Kayu Agung Palembang Betung, Kapal Betung, seksi 1A Kayu Agung Jakabaring dan seksi 1B Jakabaring Jalintim dengan total sepanjang 42,5 km yang dioperasikan oleh PT Waskita Sriwijaya Tol. Memang ruas tol Trans Sumatera ini berbeda dengan ruas tol Trans Jawa karena karakteristik tanah di Sumatera yang berawa sehingga menyebabkan jalan tol di JTTS ini tak semulus dengan Trans Jawa. Tidak semua jalan di ruas JTTS ini rigid pavement atau perkerasan kaku. Adalah jenis perkerasan jalan yang menggunakan beton sebagai bahan utama perkerasan tersebut. Jalan tol JTTS yang melintasi rawa menggunakan perkerasan lentur atau aspal. Direktur Operasi 3 PT Hutama Karya Persero Kuncoro mengatakan karakteristik tanah yang ada di tol Terpeka ini sebagian besar adalah rawa sehingga perkerasan jalan yang disarankan dari kajian teknis adalah fleksibel atau hot mix aspal. Dengan model perkerasan jalan tersebut maka perbaikannya akan lebih mudah dan efisien dilakukan. Selama ini banyak yang bertanya mengapa jalannya bergelombang. Karakteristik dari tanah di tol Terpeka itu sebagian besar rawa. Karena kondisinya tersebut akhirnya membuat permukaan jalan tol kurang stabil sehingga terasa bergelombang, ujar Kuncoro. Dengan menggunakan sistem pembangunan fleksibel di tanah rawa ini, memang secara teori awal jalan akan terjadi gelombang dan lain sebagainya. Namun hal itu akan mempermudah perbaikannya. Kondisi tanah gambut ini membuat dalam pembangunan jalan tol Terpeka ini tak dilakukan dengan pengupasan tanah. Hal ini untuk menjaga ekosistem agar tak rusak. Teknologi yang digunakan di tol Trans Sumatera menggunakan teknologi Vacuum Consolidation Method (VCM) yang merupakan terobosan baru dalam konstruksi jalan tol di Indonesia. Teknologi VCM juga merupakan perangkat teknologi yang ramah lingkungan serta mampu meminimalisir sumber daya dan penggunaan alat berat di lapangan. Teknologi VCM memiliki manfaat dalam mengurangi kadar air maupun udara dalam tanah. Pasalnya pembangunan jalan tol tersebut didominasi pengerjaan di atas tanah rawa dengan medan yang berat sehingga memerlukan metode konstruksi khusus. Jadi memang tanahnya tidak dikupas karena dilarang dan sebagai upaya menjaga ekosistem, tetapi divakum agar kadar air berkurang dalam tanah sehingga tanah ini kering dan mantap, tandas Kuncoro. Kondisi tanah yang sebagian besar rawa ini memang membuat adanya penurunan jalan sehingga tak rata, bergelombang dan bahkan berlubang. Meski ada penurunan 1 cm ini tentu dirasakan oleh pengendara. Hutama Karya kini sedang bekerja sama dengan tenaga ahli dari Institut Teknologi Bandung ITB dalam melakukan penyelidikan untuk perbaikan titik-titik yang bergelombang.
Terdapat konstruksi yang efektif untuk jalan tol di atas rawa, yakni konstruksi pile slab atau pondasi tiang panjang sehingga seperti berbentuk jembatan. Namun konstruksi ini memakan biaya yang besar, yakni 300 miliar rupiah per kilometernya. Angka ini lebih besar 2 kali hingga 3 kali lipat dari konstruksi jalan tol biasanya. Sambil menunggu hasil penelitian ITB selesai, saat ini telah dilakukan perbaikan segmental untuk titik-titik tersebut.